Direktur tindak lanjut mungkin barangkali nanti bisa membantu atau ada hal informasi menarik kan, apa target dan tujuan orang-orang yang ke Maroko ini dalam hal MOU itu apa biar ketemu di kita cuma dua tadi kok poinnya apa ya kayak sih poinnya pertama supaya ada kesinambungan ya untuk beasiswa sehingga kita terus bisa mengirim anak-anak kita belajar di sini. Kedua sudah disampaikan supaya mahasiswa di sini jika mau melanjutkan ke jenjang berikutnya diberi kemudahan. Barangkali bisa. Nah, cuman hanya memang karena salah satu problemnya bagaimana kemarin disampaikan kan ada pada Wizaratul Awqaf bersama Wizaratul Syu'un Diniyah di Indonesia. Itu nanti kita sambil pikirin dengan Pak Nasrullah nih pengalaman di sini Pak. Kita seperti itu. Harapannya pasti kepada teman-teman PCI kalau andai kata sebagian pulang pastinya nanti kan pasti suatu saat pulang kembali ke Indonesia, jangan pernah seperti saya sampaikan memutuskan hubungan dengan di daerah masing-masing. Kalau memang walaupun jarak jauh apalagi di sekitar Jakarta bisa terus hubungan karena kita memang NU butuh ya apa namanya generasi muda yang banyak membantu para masyayikh. Misalnya kemarin kita baru memulai membuat website LBM hasil keputusan para Basul Masail dan Muktamar dari tahun pertama di bentuk NU. Kemudian itu harus dimasukkan satu persatu ya. Itu kan butuh anak-anak muda yang ahli. Para kiai-kiai ini kan kurangannya itu. Saya tadi abrol internet aja mah. Google ya. Itu kita banyak yang kurang begitu. Sementara kalau yang sudah senior pastinya punya kesibukan. Intinya memang banyak butuh dukungan. Yang putri silakan. Enggak saya nambahin ya. Soal tujuan utama. Jadi dilihat dari pertama kali kita kesini itu membalas kunjungan dari Bumayang. Kita pernah ngadain nadwah musawarah halaqah mahdudah di PBNU dan di saat halaqah itu kita menandatangani kerjasama dengan persaudaraan dan ternyata dalam waktu beberapa kemudian ada kesempatan akhirnya kita lakukan kunjungan balasan dan beliau mengadakan satu. Kedua yang paling penting adalah mungkin tadi agak saya luruskan Ma'had Atik ini dengan PBNU dengan beasiswa Ma'had Atik ini sebenarnya tidak ada hubungan dengan Kementerian Agama. Jadi prosesnya tadi seperti yang saya ceritakan di mobil Pak Kiai. Jadi ini memang PBNU langsung dengan Wizaratul Awqaf. Wizaratul Awqaf sebagai di sektornya adalah Ma'had Atik. Waktu itu. Meskipun dalam prakteknya ada beberapa mahasiswa yang diterima S2 waktu itu ya, seperti Alfian, Yeti, kemudian Mansur, itu yang masuk ke di luar Ma'had Atik ini. Tapi dalam perjalanan ternyata linier dengan NU. Makanya tadi usulan Kiai Mustafa Akil bahwa coba nanti dipikirkan didesain bagaimana anak-anak pesantren diniyah yang takmiliyah terutama itu kan syahadahnya bisa diberikan muadalah oleh Kementerian Agama sehingga dia bisa melanjutkan di Ma'had Atik ini. Jadi mereka sudah punya kompetensi dalam ilmu agama, tinggal diberikan legitimasi. Legitimasinya ini adalah di Ma'had Atik ini. Jadi mereka pulang bisa LC, bisa melanjutkan pasca sarjana. Itu adalah pesantren luar biasa. Nah, kelemahan anak pesantren selama ini satu manhaj, yang kedua adalah nuts, ngomong. Jadi nahwunya itu sudah pinter-pinter, ngomong, alfiahnya sudah hafal bolak-balik, sudah tanazul dan ngotok luar biasa. Tapi suruh ngomong tuh nggak bisa, takut salah terus gitu. Nah, makanya di Ma'had Atik ini diperbaiki. Yang ketiga, kita juga underestimate sebetulnya kunjungan ke sini karena awalnya kita memang hanya komunikasi dengan Pak Rosari, dengan Pak Suparman, dengan Pak Dedi. Tapi kemudian ditanggapi luar biasa sehingga kami menjadi tamunya Wizaratul Awqaf. Itu di luar perkiraan ya. Dan alhamdulillah ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Tadi sebelum kita berangkat ke rumah muassis, itu direktur sini sudah mempersilahkan. Selagi Awqaf memberikan nama ke sini, kita tidak akan pernah menolak dari Indonesia. Seperti itu. Jadi kalau kita nyodorin ke Awqaf misalnya 10 orang, Awqaf langsung diarahkan ke sini, mereka pasti akan menerima. Karena dari pertemuan dengan Masjid Ilmi Ala itu, takrir Indonesia itu
rata-rata bagus gitu ya. Jadi ya saya kira seperti itu ya. Iya. Yang pertahankan takdirnya, takdir dipertahankan. Jadi Anda ini sudah Dinilai. Oh, bagus kata, tapi jangan didengar dulu. Jadi pantau. Ayahanda kami bahwa alhamdulillah pada tahun ini kami bisa, insya Allah kami mohon doanya supaya kami bisa mengakhiri kuliah kami tahun ini di sini. Dan ini kami sangat berbangga sekali karena bisa kami katakan orang Indonesia dalam satu kota lulus semua. Alhamdulillah tidak sampai dalam jenjang 3 tahun, insya Allah kami akan menyelesaikannya. Alhamdulillah satu kebanggaan buat NU juga di Indonesia, dan kami berharap juga dari PBNU Pusat supaya ada generasi seterusnya yang ada di belakang kami nantinya. Saya kira Itu aja. Ya, terima kasih. Sama-sama. Emang harus singkat sih. Sama kalau ketawa apanya pada ketawa di saya kayak gini. Ya, tetangga aja, Pak. Itu siapa ya? Oh, ikut. Bismillah. Putus aswad. Oh, enak. Ya, mau bawa syai. Satu bahasa Arab, satu bahasa Siapa ini? Nanti diterangkan dulu ini adalah website PCI Maroko. Bismillahirrahmanirrahim, diresmikan oleh pengurus PBNU yang berkunjung di Maroko pada tanggal berapa sekarang? 25 Maret Ya. 2013. Saya mau Kiai Mustafa Akil Madi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oh. Belum. Oke, udah. Belum. Coba. Apa alamatnya? Mas Adit? Website-nya apa itu? Website apa? Kemarin ini ya. Situsnya? Dulu apa ini? Mobil sponsor ini. Di foto akun Pecah kemarin. Oh. Lagunya Ada yang ngomong nggak? teman-teman Steno yang baru kemarin. Berbiasa. Jadi berita Nanti bisa di-download lah. Kalau Boleh, ya. ikutin baik. Ya. yang sudah masuk ke Ini kalau ada online. ini ya. Oh, tuh langsung ada tuh. Alamatnya- Katib Am alamatnya Mustafa apa? Akil. Ada Am ya? Ada. Berarti Bang. Jadi masalah itu. Tapi kos ya saya juga am ya. Ini apa ini? Kemarin Itu Najwa. Nah, dua di yang baru datang itu. masih di Coba rapat. lihat. PCI NU Maroko. Baca ini. ORJ. Yang lainnya ini ada. Masih ada. Nanti akan diperhalus kayak nanti. Iya lah. Oke, yuk. Terima kasih. Ya. Ini ada sendiri-sendiri, saya yakin ada permasalahan sendiri-sendiri, tapi semua dengan doa para kiai, doa dari masyarakat kita di rumah keluarga, alhamdulillah kita sampai pada titik ini. Dan kami mohon tetap untuk mengalirkan doa kepada kami di setiap waktunya, dengan harapan kami bisa lebih baik ke depannya. Dan untuk terakhir, mohon kepada Imam Al-Fatihah dan ayatul qali biha. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. وما لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته وما فرجته سترته ولا دينا الا قضيته ولا جاهلا الا اعلمته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا لنا فيها الصلاه قضيتها ويسرتها فيسر لنا امورنا
واختم بالصالحات أعمالا اللهم ارزقنا مالا يكفينا ولعيالنا ولطلابنا